Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan tugas besar mahasiswa dan mahasiswi ITK. Latar belakang dan rumusan masalah. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari penyebaran virus corona. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang, seperti penyakit flu hingga mematikan. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus COVID-19, sehingga aktivitas masyarakat mulai terganggu, khususnya bagi para mahasiswa yang terpaksa belajar di rumah dengan sistem perkuliahan berupa metode daring. Selain itu, pembatasan sosial berskala juga menyebabkan adanya pengaruh pengerjaan tugas besar mahasiswa angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan di tengah pandemi COVID-19, sehingga kami memutuskan untuk meneliti seberapa besar pengaruh COVID-19 dalam pengerjaan tugas besar mahasiswa 2019 Institut Teknologi Kalimantan. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah kesulitan mahasiswa dalam pengambilan data di tengah pandemi COVID-19 terhadap pengerjaan tugas besar mahasiswa angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan? 2. Bagaimanakah estimasi rata-rata pengeluaran mahasiswa dalam pengerjaan tugas besar di tengah pandemi COVID-19 terhadap pengerjaan tugas besar mahasiswa angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan? 3. Bagaimanakah hipotesis terkait pengaruh penyebaran virus COVID-19 terhadap pengerjaan tugas besar mahasiswa angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan? Menentukan populasi dan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian kali ini adalah mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 sebanyak 317 mahasiswa yang kemudian dibagi menjadi dua populasi berdasarkan jenis kelamin. Jumlah populasi mahasiswa laki-laki sebanyak 149 mahasiswa. Jumlah populasi mahasiswa perempuan sebanyak 169 mahasiswa. Sampel penelitian yang digunakan adalah anggota populasi mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan. Sampel tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus Lovin dengan margin error sebesar 10%. Teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Kelompok kami menggunakan simple random sampling melalui Google Form dengan menyebarkannya langsung personal chat kepada sampel dari TPB. Untuk uraian simple random sampling dengan Google Form sebagai berikut. Google Form dibuat menggunakan formulir yang dapat dibuka melalui Google dengan menyebarkan link dari Google Form tersebut langsung ke sampel melalui personal chat. Grafik presentase responden berdasarkan jenis kelamin. Didapatkan grafik pandemi COVID-19 mengganggu pengerjaan tugas besar dan grafik kendala dengan biaya pengeluaran kuota selama pandemi COVID-19, sampel 1 dan sampel 2. Presentase pandemi COVID-19 terhadap pengerjaan tugas besar sampel 1.
Persentase terkendala mengenai pengeluaran biaya kuota internet selama pandemi COVID-19 sampel 1. Persentase pandemi COVID-19 terhadap pengerjaan tugas besar sampel 2. Persentase terkendala mengenai pengeluaran biaya kuota internet selama pandemi COVID-19 sampel 2. Metodologi penelitian. Dalam melakukan penelitian ini digunakan proses statistika deskriptif dan statistika inferensial sebagai berikut. Analisis data dengan statistik deskriptif mencakup perhitungan rata-rata populasi dan sampel, perhitungan variansi untuk populasi dan sampel, serta perhitungan standar deviasi populasi dan sampel. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Analisis data dengan statistik inferensial mencakup estimasi parameter rata-rata, estimasi proporsi, dan uji hipotesis. Perhitungan standar deviasi jika diketahui dan ditanya sebagai berikut. Penyelesaian. Perhitungan estimasi parameter 1 rata-rata. Estimasi parameter rata-rata pengaruh pandemik COVID-19 terhadap pengerjaan tugas besar pada sampel 1. Estimasi parameter rata-rata pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pengerjaan tugas besar pada sampel 2. Perhitungan estimasi parameter 2 rata-rata. Estimasi parameter rata-rata pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pengerjaan tugas besar pada sampel 1 dan sampel 2. Estimasi parameter rata-rata terkendalanya pengeluaran biaya kuota untuk pengerjaan tugas besar di tengah pandemi COVID-19. Perhitungan estimasi proporsi dua populasi. Perhitungan uji hipotesis 1 populasi. Sampel 1 laki-laki. Jet jatuh di luar daerah penolakan sehingga tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menunjukkan bahwa mahasiswa laki-laki yang menyetujui adanya pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pengerjaan tugas besar, maka H-1 ditolak. Sampel 2, perempuan.
Jet jatuh di dalam daerah penolakan sehingga ada bukti statistik yang cukup untuk menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan menyetujui adanya pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pengerjaan tugas besar, maka Amin 1 diterima. Perhitungan uji hipotesis dua populasi. Jet jatuh di luar daerah penolakan sehingga tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak sama dalam menyetujui adanya pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pengerjaan tugas besar, maka Amin 1 ditolak. Kesimpulan. Data yang diperoleh sebanyak 318 populasi yang kemudian dibagi menjadi dua populasi berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah populasi mahasiswa laki-laki sebanyak 149 mahasiswa dan untuk populasi mahasiswa perempuan sebanyak 169 mahasiswa. Dengan metode simple random sampling diperoleh data sampel untuk mahasiswa laki-laki sebanyak 36 mahasiswa, sedangkan untuk mahasiswa perempuan diperoleh data sebanyak 40 mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pengisian kuesioner, maka diperoleh hasil data bahwa tidak ada perbedaan proporsi yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak sama dalam menyetujui adanya pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pengerjaan tugas besar. Untuk pengujian hipotesis, satu populasi dan dua populasi diperoleh hasil pengujian hipotesis bahwa laki-laki dan perempuan tidak sama dalam menyetujui adanya pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pengerjaan tugas besar. Diperoleh nilai estimasi parameter rata-rata pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pengerjaan tugas besar. Saran. A. Kuesioner online sebagai kebutuhan survei data primer masih belum banyak menghimpun data yang lebih spesifik. Diharapkan pada penelitian serupa dapat menghimpun informasi dari responden yang lebih bersifat spesifik. B. Perhitungan yang dilakukan harus teliti, karena dengan jumlah data dan nominal yang cukup banyak, menyebabkan perhitungan yang kemungkinan kesalahannya semakin besar apabila tidak berhati-hati. C. Pengumpulan data sebaiknya dilakukan sesegera mungkin, agar olah data dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Bersiap untuk kembali bekerja. Ini beberapa saran untuk perlu diingat. Bersepeda atau berjalan kaki ke tempat kerja jika memungkinkan untuk menghindari transportasi umum. Cuci atau bersihkan tangan Anda sesering mungkin, khususnya saat memasuki dan keluar dari pekerjaan. Jaga jarak setidaknya 2 meter atau 6 kaki di antara Anda dan rekan Anda. Jika memungkinkan, pindahkan workstation sedikit lebih jauh terpisah dan memisahkan mereka dengan pembatas. Hindari hot desking dan area umum seperti kantin, bawa penuh makan siang jika memungkinkan. Gunakan alat kerja jarak jauh sebisa mungkin untuk menghindari pertemuan tatap muka. Jangan lupa memakai masker ketika ingin bepergian keluar rumah.